beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-351 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Oki sebagai seorang gadis, Edos sebagai peronda, Mario sebagai kepala desa Kaliselikur, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam perjalanannya menemukan ular naga Puspa Kresna, Arya Kamandanu tiba di desa Kaliselikur. Kebetulan sekali di desa Kaliselikur sedang ada pesta perkawinan. Arya Kamandanu hadir dalam pesta itu dan melihat seorang gadis memperagakan tari Nisacara Nagini. Arya Kamandanu segera memburu si gadis penari ke belakang panggung setelah tari-tarian selesai. Tapi gadis penari itu ternyata tidak ada. Dia segera mengejar di tengah kegelapan malam. Dan akhirnya Arya Kamandanu berhasil menemukan gadis penari itu sedang berjalan lenggang. Maaf, bolehkah saya tahu di mana kau belajar memperagakan tari Nisacara Nagini? Saya tidak belajar kepada siapa-siapa. Maksudmu? Saya belajar kepada diri saya sendiri. Saya tidak mempunyai guru. Guru saya adalah diri saya sendiri. Siapakah Tuan ini? Mengapa Tuan ingin tahu akan hal itu? Maaf, aku hanya sekedar ingin tahu saja. Bagaimana pendapat Tuan tentang tari Nisacara Nagini? Aku sudah pernah melihatnya. Dan sekarang ini untuk kedua kalinya aku melihatnya. Tari Nisacara Nagini memang indah. Saya sudah sering memperagakannya.
Saya tidak bisa memperagakan tari-tarian lain kecuali Nisacara Nagini. Kau seorang penari. Seharusnya kau bisa memperagakan tari-tarian yang lain. Tapi mengapa hanya tari Nisacara Nagini? Tuan tidak akan pernah tahu, sekalipun saya akan menjelaskannya. Aku tahu. Kau salah terka. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Syukurlah kalau Tuan sudah tahu. Nah, saya harus pergi. Selamat malam. Tunggu. Di mana rumah tinggalmu? Apakah Tuan bermaksud mengantarkan saya? Kalau kau tidak keberatan? Mari, silahkan. Mari kita jalan sama-sama. Arya Kamandanu segera berjalan bersama-sama dengan si gadis penari. Mereka melewati jalanan setapak di sekitar desa Kaliselikur. Gadis itu banyak diam selama dalam perjalanan. Nampaknya dia menyembunyikan sesuatu. Arya Kamandanu semakin bertambah penasaran. Mengapa Tuan berhenti? Rumah saya masih cukup jauh dari sini. Maaf, kau masih belum mengatakan siapa namamu. Tuan juga masih merahasiakan siapa nama Tuan? Namaku Arya Kamandanu. Siapa namamu? Nama saya Kanaka Maya. Namamu cukup bagus. Sesuai dengan orangnya. Bukankah Kanaka Maya artinya terbuat dari emas? Emas itu indah. Dan kau pun indah. Kau pun seperti terbuat dari emas. Kulitmu halus, kekuning-kuningan seperti emas. Tuan jangan merayu. Nanti saya terlena. Bukankah terlena itu juga indah? Sudahlah. Marilah kita teruskan perjalanan. Rumah tinggal saya masih cukup jauh dari sini. Ayolah, Tuan. Tunggu dulu. Kanaka Maya, kau cantik sekali. Dan kau semakin bertambah cantik ketika memperagakan tari Nisacara Nagini. Tuan, sudahlah. Kita baru saja berkenalan. Kalau Tuan ingin bersahabat dengan saya, kita masih mempunyai banyak waktu. Kanaka Maya, alangkah halusnya tanganmu. Alangkah lembutnya jari jemarimu. Kau benar-benar cantik, Kanaka Maya. Kau mengagumkan. Kau mempesona. Arya Kamandanu sudah bertekad untuk menyingkapkan rahasia gadis penari itu. Dia mencoba untuk mendekatinya dengan rayuan-rayuan. Dan nampaknya gadis penari itu sangat senang mendengarkan kata-kata sanjungan yang dilontarkan oleh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu kemudian menangkap tangannya. Gadis penari itu menundukkan wajahnya. Dia kelihatan sangat malu. Arya Kamandanu semakin berani. Tangan kanannya terus mengelus-elus lengan gadis penari itu yang lembut bagaikan sutra. Dan tangannya terus merayap ke atas, makin ke atas, mendekati pundak kiri si gadis. Diam-diam Arya Kamandanu menyingkapkan selendang yang tersampir di pundak kiri si gadis. Kemudian secepat kilat, tangannya merobek pakaian si gadis. Apa yang telah Tuan lakukan? Mengapa Tuan merobek pakaian saya? Tuan mau berbuat tidak senonoh pada saya. Dasar laki-laki bejat. Kau tidak lagi dapat menipu aku. Sekarang mengakulah. Siapa kau ini sebenarnya? Aku bukan wanita nakal. Kalau kau ingin mengumbar nafsu, carilah perempuan lacur. Dasar laki-laki kotor. Tunggu. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Lepaskan. Kau mau apa sebenarnya? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Tidak akan kulepaskan sebelum kau mengatakan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tahu kau bukanlah seorang penari. Dan aku tahu namamu sebenarnya bukanlah Kanaka Maya.
Katakan, siapa dirimu yang sebenarnya? Lepaskan! Apa urusanmu ngintang tentang diriku? Lepaskan! Tidak akan kulepaskan. Kalau kau tidak juga mau mengaku, bahkan tangan-tanganmu akan kupatahkan. Begitu. Jadi kau mau berbuat kasar kepadaku. Baiklah anak muda. Kau akan tahu siapa diriku. Pada saat itulah si gadis menatap tajam ke arah Arya Kamandanu. Wajahnya menjadi garang. Seketika lenyap kecantikannya yang lembut. Wajah itu menjadi bengis dan mengerikan. Dan matanya, pandangan sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Sesaat lamanya Arya Kamandanu menjadi gelagapan menatap mata si gadis yang mulai berwarna kemerah-merahan. Saat selanjutnya, si gadis meronta dengan kuat. Berontak, berusaha untuk mencampakkan tangan Arya Kamandanu. Ya! Nah, barulah aku yakin. Aku telah bertemu dengan penjelmaan ular naga Puspa Kresna. Gadis itu adalah penjelmaan ular naga Puspa Kresna. Aku melihat ciri-cirinya dengan jelas. Noda hitam sebesar telapak tangan orang dewasa menempel di bagian pundak kirinya. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa ular naga Puspa Kresna ternyata ada di muka bumi ini. Aku telah bertemu dengannya. Paling tidak, aku telah bertemu dengan penjelmaannya. Oh, sayang sekali dia sempat meloloskan diri. Dan kami belum sampai bertarung. Tapi aku tidak akan menyerah sampai di sini. Aku akan terus mengejar ular siluman itu. Aku harus memburunya dan menangkapnya dan mengajaknya bertarung. Maaf Pak, saya mau bertanya. Apakah Bapak melihat seorang gadis berlari-lari melewati jalanan ini? Tidak. Siapa kau ini? Maaf, saya tidak dapat menjelaskan tentang diri saya. Saya sedang mengejar seorang gadis, dan saya kehilangan jejak di sekitar tempat ini. Apakah Bapak melihatnya? Hah? Gadis? Apa muka dia? Dia adik saya. Adikmu? Kau ini mencurigakan sekali. Kau pasti bukan berasal dari desa Kaliselikur. Memang saya bukan warga desa sini. Saya hanya kebetulan melewati desa ini. Saya ingin mencari adik saya. Dia kabur dari rumah. Saya harus segera menemukannya. Jadi Bapak tidak melihatnya? Tunggu dulu. Tunggu. Kau membuatku penasaran saja. Malam-malam begini masih keluyuran. Ayo ikut aku. Kemana Pak? Ikut aku ke balai desa. Kau akan kuserahkan pada keamanan desa. Kau harus diperiksa. Maaf, saya terpaksa tidak bisa memenuhi keinginan Bapak. Saya buru-buru. Hei, jangan main-main kau. Kau harus kutangkap. Dan kau pastilah orang yang bermaksud jahat. Mari, berikan tanganmu. Kau harus ditangkap. Maaf, saya terpaksa tidak bisa melayani Bapak. Saya mempunyai urusan yang sangat penting. Kurang ajar. Kau menghina aku ya? Rasakan ini, hah? Iya. Laki-laki petugas ronda itu segera menyerang Arya Kamandanu dengan pukulan-pukulan kencang. Semula Arya Kamandanu tidak berusaha untuk melayaninya dengan sungguh-sungguh. Tapi karena orang itu terus-menerus menyerbu dengan garang, maka Arya Kamandanu terpaksa juga mengeluarkan jurus-jurusnya. Kemampuan orang itu memang tidak terlampau tinggi. Karena itu Arya Kamandanu dapat dengan mudah membuat serangan-serangannya menjadi mentah. Suatu ketika, terlintas dalam pikiran Arya Kamandanu untuk mengetahui siapa diri orang itu sebenarnya.
Maka secepat kilat Arya Kamandanu melompat, dan pada saat berikutnya tangan kanannya mencengkram pakaian lawannya di bagian pundak, lalu mencambretnya sekuat-kuatnya. Kurang ajar. Kau telah merobekkan pakaianku. Kau tidak perlu lagi menyembunyikan dirimu. Usahamu akan sia-sia. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan pertarungan ini. Kurang ajar. Dia berhasil meloloskan diri lagi. Memang benar apa yang dikatakan Bapak Lungga. Ular siluman itu bisa mencolo putra, mencolo putri. Baru saja dia telah merubah dirinya menjadi seorang peronda malam. Aku melihat dengan jelas ketika bagian pundaknya tersingkap. Ada noda hitam melekat di pundak kirinya. Aku harus lebih berhati-hati. Musuh yang akan kuhadapi bukanlah manusia biasa, melainkan siluman. Dan dia pasti tidak akan kurang cara untuk memperdayai aku. Aku tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Aku harus terus memburunya, mengejarnya. Kembali Arya Kamandanu berlari mengejar peronda yang diyakininya sebagai penjelmaan dari ular naga Puspakresna. Laki-laki peronda itu memang sudah tidak nampak lagi sosoknya. Tapi Arya Kamandanu tidak patah semangat. Dia terus mengejar. Dia berlari menjelajahi jalanan-jalanan kecil desa Kaliselikur. Mendadak dia melihat sebuah bayangan berkelebat ringan, kurang lebih 30 langkah jauhnya. Hei, jangan lari, tunggu! Dasar siluman, dia lenyap lagi. Tapi aku yakin dia bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku melihat dengan jelas dia memasuki pekarangan rumah itu. Nah, itu kebetulan ada orang keluar. Aku akan bertanya padanya. Arya Kamandanu kemudian bergegas menemui seorang laki-laki setengah tua yang baru saja keluar dari pintu ruangan depan. Laki-laki setengah tua itu agak terkejut begitu melihat kehadiran Arya Kamandanu yang tiba-tiba. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Saya baru saja mengejar seseorang, dan orang itu lenyap di sekitar tempat ini. Saya yakin dia bersembunyi di sekitar rumah Bapak. Kamu siapa? Dan siapa itu yang kau kejar-kejar? Maaf, saya tidak dapat menjelaskannya secara terperinci kepada Bapak. Saya hanya ingin menangkap orang itu, dan saya yakin dia bersembunyi di sekitar pekarangan ini. Maaf Pak, bolehkah saya menggeledah pekarangan Bapak? Tunggu dulu. Kau rupanya belum tahu ya. Aku kepala desa Kaliselikur ini. Maaf Bapak Kepala Desa. Saya tidak tahu bahwa Bapak adalah Kepala Desa Kaliselikur. Tapi saya tidak bermaksud buruk. Saya hanya ingin menangkap orang itu. Ya, tapi siapa orang yang mau kau tangkap? Dan apa salahnya? Dan kau ini sebenarnya siapa? Saya berasal dari desa sebelah, Bapak Kepala Desa. Saya mengejar seorang pencuri. Apa? Pencuri? Kau jangan main-main anak muda. Kau pikir aku telah menyembunyikan seorang pencuri? Iya. Maaf Pak, bukan begitu. Saya sama sekali tidak bermaksud menuduh Bapak telah menyembunyikan seorang pencuri. Sudah. Pergi sana. Cari saja di tempat lain. Di rumahku tidak ada pencuri. Memang beberapa bulan yang lalu pernah ada seorang pencuri bermaksud memasuki pintu rumahku. Tapi dia ditangkap beramai-ramai oleh warga desa Kaliselikur. Dia ditangkap dan dipukul beramai-ramai. Kemudian diserahkan kepada yang berwajib. Nah, sejak itu desa Kaliselikur aman. Tidak ada pencuri lagi. Kalau kau mau mencari pencuri, carilah di desa lain. Atau jangan
Jangan-jangan justru kaulah pencurinya. Nah, kalau begitu, kau harus diperiksa. Maaf, saya buru-buru, Pak. Saya harus segera bisa menangkap orang itu. Berhenti. Kurang ajar sekali kau ini anak muda. Berani sekali kau berlaku sembrono di rumahku. Ayo kemari, kau harus kutangkap. Maaf, Bapak Kepala Desa. Saya tidak bisa melayani Bapak. Jadi kau mau melawan ya? Mau melawan? Jangan kau kira aku tidak bisa menangkapmu, huh? Awas! Kembali Arya Kamandanu terlibat dalam pertarungan. Kali ini yang menjadi lawannya adalah Kepala Desa Kali Selikur. Nampaknya Kepala Desa Kali Selikur mempunyai sedikit simpanan kepandaian juga. Dia segera menyerbu dengan jurus-jurusnya yang berbahaya. Tapi Arya Kamandanu adalah seorang pendekar pilih tanding. Sama sekali dia tidak menjadi gentar. Dia menghadang serangan-serangan itu, mengembalikannya ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian balas menyerang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu di Desa Kali Selikur? Dan bagaimanakah akhir pertarungan?